Nah ini menarik nih, sebetulnya ini bukan bocoran, ini tuh udah dibuka. Mungkin kalau misalkan Talkers pernah buka Digitalent, FGA ini sudah ada yang dibuka, Mbak Bon. Jadi itu untuk yang kita kerjasama dengan Mitra Gloteh, ada 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Talkers, katanya nih lulusan TIK itu lagi banyak banget dicari oleh industri digital. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang mengeluh pada susah nih nyari kerja. Nah, kalau kamu adalah salah satu di antaranya, yuk simak Talent Talk Podcast kali ini ngebahas tentang Fresh Graduate Academy tahun 2021 bersama Mbak Ella. Halo Mbak Ella. Hai. Beliau merupakan Ketua Pokja dari Fresh Graduate Academy Digital Talent Scholarship 2021. Nah, pada episode kali ini pastinya kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, kita langsung aja nih ngobrol sama Mbak Ella. Mbak Ella nih, kita ada informasi nih katanya kalau lulusan TIK yang baru lulus ini katanya banyak yang masih belum pede buat masuk ke dunia kerja, terus katanya udah coba ngelamar kerja berkali-kali tapi masih ada yang gagal gitu. Nah, kali ini kita coba ngomongin Fresh Graduate Academy yang katanya ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan diri, dan pastinya akademi ini katanya bisa ngasih bekal para fresh graduate ya Mbak. Boleh sedikit diceritakan apa sih itu Fresh Graduate Academy? Hai Talkers, sekarang mungkin kita lagi ngomongin FGA atau Fresh Graduate Academy. Apa sih Fresh Graduate Academy? Fresh Graduate Academy itu adalah salah satu program DTS, di mana itu peningkatan kompetensi atau upskilling peserta. Jadi kalau misalkan tadi ngerasa, kok susah ya cari kerja? Nah, ini nih saatnya ikut pelatihan, karena pelatihan ini intensif dan ujung-ujungnya itu sertifikasi. Jadi ini pelatihan yang disiapkan memang untuk era revolusi industri 4.0 kalau misalkan sekarang lagi digadang-gadang ya. Jadi nanti Talkers yang ikut bisa bersaing nggak hanya di industri dalam negeri tapi juga di industri luar negeri. Kalau Fresh Graduate Academy memang siapa sih pesertanya dan buat siapa aja yang bisa ikutan Fresh Graduate Academy ini, Mbak? Oke, nah ini menarik nih. Kalau namanya juga fresh graduate ya, Talkers pastinya target utama kita adalah fresh graduate atau lulusan yang belum bekerja. Atau mungkin Talkers ini sudah pernah bekerja nih, sudah lulus bekerja terus putus karena pandemi atau memang kontraknya habis. Namun usianya masih di bawah 27 tahun bisa juga ikut program ini sepanjang memang belum bekerja. Nah, untuk tahun ini nih Mbak Bonita, ini ada spesial lagi kalau kita, karena ini banyak permintaan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun ini kita buka untuk mahasiswa tingkat akhir yang sedang ngerjain skripsi. Jadi nanti kalau udah selesai, ini kan pelatihan ntar sebulan 2 bulan gitu ya. Nanti udah selesai, udah siap deh tuh masuk dunia kerja, udah pegang sertifikasi, udah pegang sertifikat lulusan. Jadi lagi makin pede, kalau tadi dibilang makin pede untuk mencari pekerjaan. Jadi apalagi ini sertifikasi nanti global, lebih pede lagi buat masuk ke industri-industri bukan hanya industri lokal tapi juga industri yang bersifatnya global dan nasional. Gitu. Nah, seru banget nih, tadi katanya udah boleh bagi para mahasiswa yang berada di tingkat akhir ya, yang sedang skripsi lah gitu. Jadi nanti udah siap tuh pas lulus selesai dapat sertifikasi juga. Nah, seru banget karena sebelum itu kayaknya kita belum pernah membuka untuk yang sedang skripsi nih. Jadi memang di tahun ini sepertinya Fresh Graduate Academy itu sudah lebih luas lagi ya cakupan untuk pesertanya. Nah, bedanya dengan akademi-akademi yang lain itu seperti apa sih, Mbak? Oke, bedanya FGA sama akademi lain itu mungkin kita lebih banyak sisi kolaboratif ya. Jadi FGA itu tidak hanya kita dengan peserta, tapi juga kita melibatkan beberapa mitra, yaitu mitra perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu mungkin kita lebih dari 50 perguruan tinggi. Lalu kita juga ada mitra Global Technology Companies dan mitra edukasi teknologi. Itu sekitar 10 lah sekarang ini. Jadi program pelatihan ini mungkin lebih intensif untuk pengembangan kompetensinya itu dan juga kolaboratif pengembangan kelembagaan. Jadi kita nggak hanya kita dengan peserta, namun juga ada mitra-mitra. Terus kalau misalkan ngomongin perbedaan lagi, mungkin ini ya, kalau misalkan kita ngomongin FGA sekarang sama FGA kemarin, itu lebih luas tema pelatihannya. Jadi misalkan kemarin hanya 7 tema pelatihan, sekarang kita membuka lebih banyak lagi, lebih dari 20 tema pelatihan. Kenapa? Karena sekarang kita menyasar nggak hanya lulusan bidang TIK. Nah, ini mungkin menarik juga nih. Jadi sekarang kita membuka untuk seluruh jurusan.
namun untuk beberapa tema pelatihan tertentu. Jadi ada beberapa tema pelatihan yang mungkin sifatnya foundation ya atau dasar yang memang bisa diikuti oleh lulusan-lulusan yang non IT. Jadi ini ada kesempatan buat talkers kalau misalkan dulu suka nanya, aduh saya lulusan ini nih kok nggak bisa ikutan. Nah ini sekarang udah bisa nih. Jadi jangan lupa, jangan dilewatin nih Mbak Bonita, sayang banget soalnya. Gitu. Oke, menarik banget tadi dengerin katanya ada yang buat lulusan non IT ya. Berarti memang perbedaannya itu banyak banget. Selain kita lebih meluaskan lagi cakupan peserta di tingkatan pendidikan, tapi kita juga meluaskan peserta di sektor atau di jurusannya ya Mbak. Jadi non IT itu udah bisa ikutan Fresh Graduate Academy. Nah, kira-kira nih Mbak ngomongin tadi katanya ada 20 ya kurang lebih 20 tema pelatihan yang akan dilatih di tahun 2021 ini. Boleh nggak sih sedikit aja dijelaskan temanya apa aja dan terutama yang non IT, emang kira-kira talkers ini bisa ikutan yang lulusannya non IT itu bisa ikutan tema pelatihan yang mana sih Mbak? Nah ini kebetulan sekarang sedang dibuka nih talkers. Jadi sejak 10 April kemarin ya kita udah ngebuka pelatihan yang bekerjasama sama Mitra Gloteh. Ada 3 Mitra Gloteh yang kita kerjasama dan buka 5 tema pelatihan. Nah di situ kan ada, mungkin saya sebutin, ada Cloud Foundation, ada Cloud Architecting dan Cloud Solution Architect dari AWS. Itu lebih ke, kalau di foundation itu boleh untuk bidang seluruh bidang jurusan, bidang TIK dan non TIK. Nah saat dia masuk ke yang bidang Cloud Solution Architect dan Cloud Developing itu, nah itulah kita mengutamakan lulusan bidang TIK karena memang dia lebih dalam lagi pembelajarannya. Nah itu salah satu contohnya. Lalu ada lagi yang kita dari Prograde itu ada Introduction to Full Stack Developer. Nah itu juga memungkinkan untuk anak-anak bidang non TIK untuk ikut. Lalu yang satu lagi kita ada Machine Learning dari IBM. Nah kalau Machine Learning ini memang kita utamakan untuk bidang TIK karena memang dia pembahasannya teknis sekali. Jadi tapi kalau misalkan anak-anak bidang TIK ngerasa oh saya jago nih TIK, dari dulu saya udah sering ngutak-atik lah atau apalah atau programming segala macam ya monggo. Toh nanti kita ada tes yang akan membuktikan sejauh mana sih kemampuan talkers awal sebelum masuk gitu. Oke. Berarti machine learning ini juga bisa diikuti oleh non IT atau hanya lulusan IT aja? Bisa, tapi kita tetap mengutamakan yang lulusan bidang TIK. Jadi kalau misalkan tadi ngerasa nggak pede, aduh saya bisa tapi nggak jago-jago banget nih, ya silakan pilih tema pelatihan lainnya gitu. Nah kali ini kita mau ngobrol ini tentang tema apa aja sih yang ada di Fresh Graduate Academy tahun 2021. Boleh nggak sih sedikit dijelaskan ada apa aja? Katanya tadi kan ada 20 ya Mbak. Nah boleh nggak sih sedikit dibocorkan deh beberapa tema pelatihan yang mungkin sekarang lagi ongoing ini? Nah ini menarik nih, sebetulnya ini bukan bocoran, ini tuh udah dibuka. Mungkin kalau misalkan talkers pernah buka Digitalent, FGA ini sudah ada yang dibuka Mbak Bon. Jadi itu untuk yang kita kerjasama dengan Mitra Gloteh ada 5 tema pelatihan yang kita buka sekarang itu dengan 3 mitra kita. Yang pertama kita ada AWS dengan Cloud Foundation, lalu Cloud Solution Architect sama Cloud Developing. Lalu kita ada IBM untuk Machine Learning dan kita ada Prograde untuk Introduction to Full Stack Developer. Nah di situ bisa terbuka untuk jurusan non IT dan IT. Jadi kita mengutamakan bidang-bidang IT, terutama untuk misalkan contoh nih ya dari yang AWS tadi ada Cloud Foundation. Nah Cloud Foundation itu terbuka banget untuk seluruh jurusan. Jadi karena itu belajar dasar tentang cloud. Jadi nanti kalau misalkan ngerasa oh saya punya nih basic IT, saya bisa nih ngoprek atau saya bisa nih programming atau apa, atau saya pernah bla 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 gitu. Nanti ya udah silahkan ikutin. Kita tidak menutup kesempatan karena kita ada tes substansi nanti yang tahu sejauh mana sih misalkan Mbak Bonita nih jurusannya apa? Komunikasi. Wah tapi ngerasa nih wah saya bisa nih programming kecil. Oke silahkan ikut, nanti kita kasih tes substansi. Oh Mbak Bon ini ternyata masuk nih, ya udah silakan ikuti. Kita nggak ada menutup kesempatan lagi. Jadi ini terbuka seluas-luasnya, silahkan diikuti. Pelatihannya juga beragam. Jadi kalau misalkan ada yang pengen bidangnya saya nggak bisa nih pemrograman, ada bidangnya mungkin yang lebih teknis kayak gitu. Ya, seru banget tadi ngomongin katanya aku aja yang jurusannya komunikasi itu bisa ikutan pelatihan ya di Cloud Foundation. Oke. Nah tadi katanya semua jurusan itu bisa ikutan pelatihan dari Fresh Graduate Academy. Non IT pun bisa, termasuk komunikasi nih. Mungkin talkers juga banyak yang jurusannya komunikasi sama kayak Bonita. Nah, berarti nantinya Mbak kalau misalnya ikutan atau daftar
ada tes substansinya lagi ya setelah kita daftar di sebuah pelatihan. Nah itu ada. Jadi gimana sih cara buktiin kalau Talkers ini memang punya basic bidang IT ya tadi dengan tes substansi. Jadi kalau misalkan tes substansinya memenuhi dengan nilai sekian, berarti nanti bisa masuk gitu. Jadi nggak hanya seleksi administrasi, jadi nanti pas sudah masuk kita juga ada seleksi substansinya setelah administrasi tersebut. Oke, berarti kalau misalnya aku bisa daftar Cloud Foundation misalnya gitu ya. Atau mungkin Cloud Solution Architect juga bisa kalau memang sanggup. Oke, berarti benar-benar semuanya terbuka ya Mbak bisa. Buat semua jurusan berarti ya saat ini ya. Wah itu beda banget loh Talkers dari tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun-tahun sebelumnya itu sangat cukup strict untuk jurusan di IT gitu ya atau TIK lainnya. Nah di tahun ini berarti kan sangat berbeda Mbak dari tahun-tahun sebelumnya. Nah boleh lagi nggak sih dijelasin tahun 2021 ini Fresh Graduate Academy ini bekerja sama siapa aja? Karena tadi kan udah dijelasin juga kolaboratif banget ya Fresh Graduate Academy, berbeda sekali juga dengan akademi-akademi yang lainnya. Nah boleh nggak sih dijelasin memang kerjasamanya tahun ini tuh dengan siapa aja sih? Oke, nah kerjasama sih masih kurang lebih sama ya, maksudnya ada mitra perguruan tinggi, jadi mungkin kita lebih beragam, lebih nambah lagi perguruan tingginya kita lebih dari 50, lalu GLOTECH-nya atau Global Technology Companies-nya juga nanti sekitar 10, nambah juga karena bertambahnya tema pelatihan tadi. Jadi tema pelatihan yang nambah berarti ada GLOTECH juga yang ikut serta dan juga kampus juga nambah. Jadi memang itu juga terkait sama kuota juga yang nambah nih Talkers. Jadi kalau kuotanya kemarin 5.000, sekarang 2 kali lipat 10.000, makanya kita berusaha mencakup lebih banyak lagi peserta, jadi lebih banyak lagi kesempatan buat Talkers di seluruh Indonesia untuk ikutan. Apalagi sekarang online atau daring, jadi semuanya bisa ikut di mana aja, kapan aja gitu. Oke, menarik nih tadi. Kalau aku baca-baca nih Mbak, ada beberapa tema pelatihan yang mitranya itu langsung dengan mitra global teknologi ya. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih apa bedanya nantinya pelatihan yang bekerja sama dengan mitra Global Tech ini dengan mitra-mitra dari kampus atau dunia akademik? Oke, jadi yang sekarang ini sedang dibuka nih, ini kan langsung dari mitra Global Tech ya. Jadi nanti pengajarnya adalah dari Global Tech itu sendiri. Jadi misalkan nanti live session ya terutama ya, karena ini kan program Fresh Graduate Academy ini nanti dia ada self-paced learning, ada hands-on, ada macam-macam lah. Jadi nanti ada live session. Nah, saat live yang membedakan kalau dengan GLOTECH live sessionnya nanti orang dari pihak GLOTECH dan mungkin nggak banyak, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, kalau misalkan nanti dengan kampus itu nanti live sessionnya oleh pihak kampus. Terus nanti kan biasanya pesertanya tuh anak-anak kampusnya juga nih, jadi kan lebih dekat lah ya, lebih ada mungkin kenal sama dosennya, lebih dekat, lebih tahu gimana culture-nya. Lalu itu mungkin live session-nya lebih banyak. Mungkin jadi tadi bisa sampai up to 5 kali seminggu untuk live session. Jadi perbedaannya sih sebetulnya nggak begitu signifikan ya. Sebetulnya sama, programnya sama, pembelajaran sama, tapi tadi satu lagi tema pelatihannya beda. Jadi nanti yang diajarin dengan GLOTECH sama yang diajarin sama mitra perguruan tinggi ini nanti akan beda tema pelatihan. Oke, beda tema pelatihan, beda juga mitranya, dan pastinya juga ada beberapa perbedaan kurikulum juga di dalamnya ya pastinya, dari satu tema pelatihan ke tema pelatihan yang lain. Nah, ngomongin tadi katanya bakal ada self-paced learning, terus ada live session, ada hands-on. Kira-kira nih Mbak, apa saja sih aktivitas yang akan dilakukan oleh para peserta apabila mereka mengikuti pelatihan Fresh Graduate Academy? Nah itu dia. Jadi saat masuknya udah keterima nih misalkan Talkers. Jadi nanti kita ada platform yang digunain. Platformnya itu nanti macam-macam ya, tergantung tema pelatihan yang diikuti. Nah masuk ke dalam platform terus ikutin self-paced learning tadi. Jadi misalkan ada teori-teori, ada PPT, ada video yang harus diikuti. Lalu nanti ada hands-on lab atau sesi yang seperti ngerjain project itu langsung dari platformnya. Juga ada seperti webinar ya atau live session. Lalu selain itu juga ada kuis-kuis. Jadi nanti setiap selesai modul mungkin ada kuis-kuis. Jadi bisa untuk ke modul berikutnya. Itu kalau berhadiah dari Mbak Bonita kayaknya ya. Kalau kita berhadiah sertifikasi. Berhadiahnya berbeda ya. Iya. Nanti kalau udah selesai semua juga ada exam di akhir.
exam di akhir ini tujuannya untuk mendapatkan sertifikasi global. Jadi kalau udah selesai semua nih komplit, dapatlah sertifikat completion ya dari Kominfo maupun dari Bloteh. Lalu nanti setelah selesai juga nih nilainya bagus examnya, misalkan di atas 80, itu berkesempatan ikut sertifikasi global. Kalau udah ikut sertifikasi global itu kalau udah lulusannya waduh itu dicari sama dunia industri Mbak Bon. Oh, jadi bukan langsung ya, kayak kira-kira dengan adanya sertifikasi berarti mereka lebih terbuka kesempatan lebih luas lagi dibanding teman-teman lainnya yang mungkin belum punya sertifikasi. Nah, ngomongin benefit deh Mbak. Kali ini benefit apa sih yang memang ditawarkan oleh Fresh Graduate Academy yang mungkin bisa disampaikan kepada talkers di sana biar semakin tergugah, biar semakin pengen ikutan Fresh Graduate Academy tahun 2021. Waduh, kalau aku jadi fresh graduate nih, ini udah tergugah. Kapan lagi dapat pelatihan gratis? Ini kalau Gijiers ikut sendiri nih, waduh bayarnya mahal. Mendingan kita ini ada kesempatan banget pelatihannya gratis, sertifikasinya juga gratis. Jadi itu udah untungnya double. Itu kita nggak usah ngomongin keuntungan-keuntungan lainnya lah. Ini udah penambahan ilmu, peningkatan skill itu udah luar biasa sekali. Nah, ini kita kasih bonus lagi untuk FGA itu nanti ada biaya pengganti lah untuk paket data gitu. Jadi mungkin nanti ya nilainya mungkin tidak besar tapi lumayan buat ganti-gantiin beli paket selama ikut pelatihan online. Karena kan banyak tuh kalau lagi ada webinar, aduh maaf izin jadi nggak ada nanti ada alasan aduh saya nggak punya kuota gitu kan. Karena pasti akan diganti oleh panitia ya Mbak ya. Oke. Seru nih tadi ngebahas tentang sertifikasi global. Boleh nggak sih Mbak sedikit dikasih tahu emang kisi-kisi gimana sih caranya biar dia bisa ikutan sertifikasi global bagi para peserta yang sudah eligible ya buat ikutan sertifikasi ini Mbak? Jadi eligible-nya dulu pokoknya harus selesai semua proses tadi yang tadi ada kelas-kelasnya ya. Terus nanti ya live sessionnya diikuti ada maksimal, nanti misalkan tidak boleh ikut live session sekian kali itu ada maksimalnya. Lalu nanti ada ujiannya itu nanti untuk menentukan atau exam seberapa nilai ujian itulah nanti akan memberikan hasil kalau misalkan di talkers ini bisa ikut ke dalam sertifikasi. Kenapa? Karena memang ini adalah ada istilahnya ya passing grade ya dari pihak Global Technology Companies juga mengharapkan kalau udah ikut sertifikasi juga bisa lulus karena ini sulit sekali, sertifikasi ini sulit. Jadi kalau misalkan sudah bisa lulus sertifikasi global ini memang dunia industri udah tahu lah kalau ini berarti memang kompeten. Jadi memang kita harus membatasi itu bukan karena ini ya, tapi memang jangan sampai uang negara yang dikeluarkan tuh sia-sia. Jadi kalau misalkan sudah ikut sertifikasi, kadang-kadang sedih juga loh Mbak Bon, kalau tahun kemarin tuh banyak banget yang nggak gunain. Jadi udah dapet nih Mbak Bonita udah dapat kesempatan untuk sertifikasi, tapi nggak digunain. Nah itu sayang banget karena kalau coba sendiri ya sama jutaan lagi. Namanya ini gratis, lulus nggak lulus juga sebetulnya kita reimburse, kita tetap ganti. Namun kita harapkan pasti lulus. Makanya tadi kita lihat nilai tadi ya untuk sebagai patokan kami lah ya, passing grade kami. Kalau misalnya memang peserta ini layak untuk diberikan sertifikasi dan bisa lulus kayak gitu. Oke, berarti memang talkers ini juga harus ibaratnya berprestasi ya, dan seperti diikutin seperti di perkuliahan wajib ikutin semua yang ada di kelasnya. Jadi ikutan live sessionnya, semua hands on labnya juga selesai, ikutin examnya dan hasilnya juga bagus, baru dia bisa ikutan sertifikasi global. Jadi memang talkers saat sudah ikutan pelatihan ini mohon lebih serius, lebih lebih fokus juga, dan jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan kalau ternyata kamu yang beruntung mendapatkan sertifikasi global dari Digital Talent Scholarship 2021 nih. Nah terakhir kali ya, boleh nggak sih Mbak sedikit dijelaskan proses pendaftaran dan kira-kira tips and trick nih biar talkers semua ini ikutan Digital Talent Scholarship 2021 Fresh Graduate Academy dan lulus nih Mbak, ikutan sampai akhir bahkan sampai sertifikasi. Boleh nggak sih dikasih kisi-kisinya? Oke. Untuk mendaftar nih ya, kalau untuk mendaftar ya pasti udah siap dulu nih syarat-syaratnya. Jadi kan
Talkers buka lah website digital.kominfo.go.id, terus nanti masuk ke FGA. Nanti di FGA itu ada pilihan pelatihan. Misalkan sekarang ini udah dibuka 5 tema pelatihan tapi nggak sesuai sama pilihan, jangan khawatir. Nanti kita ada batch kedua. Batch kedua itu yang dengan mitra perguruan tinggi, lalu nanti mitra Glotehnya juga berbeda lagi. Nanti kita ada macam-macam, ada Huawei, ada Microsoft, lalu ada apa lagi ya? Huawei, Microsoft, ada IBM, lalu ada Red Hat, dan Oracle. Jadi sama Cisco. Jadi nanti kita ada berbagai macam tema pelatihan lagi. Kalau misalkan yang sekarang sudah oke nih, sudah ini diikutin, silahkan. Nanti kalau nggak oke, nanti kita bisa ada tema pelatihan berikutnya, next ditunggu aja batch 2. Atau kalau misalkan sekarang mau ikut juga nggak apa-apa Mbak Bonita. Sekarang ikut nih, selesai. Karena kan ini sekarang nanti kita mulainya di akhir Mei ya. Akhir Mei mungkin selesainya kalau Talkersnya cepat, dalam 3 minggu selesai. Nah itu kan selesai tuh di Juni. Nanti bisa ikut lagi yang batch 2. Oh boleh ya? Boleh kalau misalkan memang belum bekerja ya. Kalau misalkan nanti udah selesai, kalau mau ikut lagi monggo, tapi syaratnya kalau misalkan nanti belum selesai, maksudnya kalau dalam prosesnya kan itu kita ada waktu ya, ada jangka waktu. Kalau misalkan selesainya lebih cepat ya sebelum yang kedua mulai bisa ikut lagi. Tapi kalau misalkan selesainya lama ya berarti nanti nggak bisa ikut yang kedua. Tapi memang ini kan berbeda-beda ya tema pelatihannya. Jadi memang ini sesuai sama kompetensi masing-masing. Mungkin ada dari Talkers yang hanya mungkin 1 atau 2 memang kompetensinya bidang A. Atau mungkin ada yang saking pinternya bervariatif pengen ikut semua, ya silahkan. Kita pokoknya membuka kesempatan. Nanti kalau misalkan udah, nanti pokoknya dilihat-lihat aja nih di website apa sih. Terus jangan lupa, nah ini mungkin yang agak sering orang-orang lewatkan, itu sebetulnya kita punya silabus dari setiap tema pelatihan. Jadi pengen tahu ini belajar apa sih cloud solution architect gitu kan, atau cloud developing tadi, atau machine learning tuh belajar apa? Silakan dibuka silabusnya tuh jelas banget di dalamnya. Ada di website. Jadi kalau udah dibuka ya, kalau sudah dibuka itu ada silabusnya, nanti bisa dilihat. Benar-benar sekiranya Talkers ini menguasai apa enggak, maksudnya tahu enggak bidang itu. Kalau misalkan tahu silahkan segera daftar. Siapin persyaratan. Nah ini pelan-pelan aja ngisinya, jangan keburu-buru dibaca. Bener-bener kadang-kadang ada yang mungkin Mbak Bonita lah ya yang tahu, mungkin di belakang suka pada ada yang kurang ini atau saya salah nih. Nah itu foto tuh harus pas foto sendiri ya, jangan sampai nanti rame-rame ya Mbak Bonita ya. Jangan pakai ilustrasi segala macam, pasti foto kita sendiri. Terus siapin juga misalkan tadi kan kamu kan boleh nih Talkers nih untuk anak-anak tingkat akhir atau lagi sedang skripsi atau lulus. Berarti pasti ada buktinya. Buktinya itu tadi kita bisa pakai surat transkrip nilai. Kalau transkrip kelihatan tuh di semester berapa, ada skripsinya kelihatan. Terus kalau udah sedang sidang boleh pakai surat sidang, atau kalau udah lulus pakai ijazah, atau kalau baru lulus pakai SKL. Kita bebas aja, yang penting ada bukti kalau Talkers ini sedang tingkat akhir atau sudah lulus. Terus kalau nanti bukti kalau tidak sedang bekerja, berarti ada surat pernyataan yang diisi kalau Talkers tidak sedang bekerja. Kenapa? Karena kalau Talkers sedang bekerja ada akademi lain Mbak Bonian kalau untuk yang sedang bekerja tadi. Jadi biar jangan saling rebutan gitu kan. Jadi masing-masing sudah punya kriterianya masing-masing. Benar. Mungkin itu kali ya. Jadi jangan lupa ini lagi dibuka ini sekarang 5 ini sampai tanggal berapa ya? 17 Mei kalau nggak salah ya. Berarti masih sampai bulan depan jadi habis lebaran nih kalau misal tapi jangan nunggu sampai akhir-akhir, nanti udah kehabisan. Karena kan nanti kita ada kayak kuota juga ya, kalau udah kebanyakan mungkin kita tutup. Tapi kalau misalkan masih berarti kalau misalnya udah mencapai kuota itu bisa kayak jangan nunggu nanti masih lama, jangan. Kalau misalkan udah siap silakan segera daftar, karena nanti ini ada 5 tema yang dibuka. Tapi ini ya, jangan lupa syarat-syaratnya jangan sampai ketinggalan. Nah tadi kalau Mbak Ella bilang baru ada 5 tema pelatihan yang dibuka, tapi sebenarnya ada 20 selama setahun, berarti masih banyak lagi nih tema pelatihan yang belum dibuka pendaftarannya. Jadi tunggu aja Talkers, semuanya akan ada informasinya melalui website digitalan.kominfo.go.id atau media sosialnya Digitalan. Dan jangan lupa catat juga beberapa tanggal-tanggal penting seperti Fresh Graduate Academy tanggal 17 Mei besok akan berakhir pendaftarannya. Tapi sebelum pendaftaran itu berakhir, ayo langsung aja didaftar biar nggak ketinggalan, karena bisa aja ya sewaktu-waktu ditutup. Jadi kita akan umumkan juga kalau misalnya ternyata
sudah full kuotanya, bisa aja langsung kita tutup ya pendaftarannya. Jadi langsung aja Talkers daftar di website kita digitalan.kominfo.go.id. Nah terakhir banget, boleh nggak sih ada kata-kata buat para Talkers di sana yang mungkin mau ikutan Fresh Graduate Academy tahun 2021? Udah terakhir aja nih ya, wah cepet ya. Udah terakhir aja. Kira-kira masih panjang kita ngobrol. Oke, apa ya? Ya pasti ini kesempatan ya buat Talkers. Apalagi ini kan memang untuk orang-orang yang belum bekerja. Saya sendiri pernah dalam masa-masa seperti itu. Jadi masa-masa yang kita, aduh susah ya nyari kerja gitu. Dan apalagi sekarang masa pandemi. Terus sekarang semuanya serba online. Ini saatnya Talkers semua untuk meningkatkan kompetensi sebanyak-banyaknya, skill diasah terus sebaik-baiknya. Apalagi ini nggak ada ruginya sama sekali kok, rugi waktu juga enggak. Toh ini buat peningkatan kapasitas diri, keluar duit juga enggak ya kan, semuanya gratis. Tinggal niat mau apa enggak gitu kan. Kalau misalkan nanti udah skill udah ada, bertambah lah, skill bertambah, kompetensi udah ada, terus sertifikasi udah ada. Itu pede kan, kita lebih pede lah ya untuk ya benar. Jadi Talkers itu sudah siap dengan skill-skill baru dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Terima kasih Mbak Bonita udah ngundang saya nih. Terima kasih ya, Mbak caranya Ella keren sudah banget menjelaskan tentang Fresh Graduate Academy tahun 2021 yang ternyata sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi para Talkers jangan lupa terus ikuti perkembangan yang ada, pelatihan-pelatihan yang ada, dan tema-tema pelatihan yang sangat beragam ada di digitalan.kominfo.go.id yang pastinya juga bisa mengembangkan lagi skill-skillnya para Talkers, terutama lulusan non-IT. Ini penting banget dicatat buat Talkers. Mungkin mau ngajakin temen-temennya, mungkin Talkersnya. Oh iya, ngajakin temen-temennya. Kadang-kadang tuh temen-temennya nggak tahu loh, ikut temennya nggak tahu. Talkersnya lulusan IT terus punya teman yang punya minat yang sama di dunia IT, tapi dia bukan jurusan IT ya, itu bisa langsung aja diajakin dan minta tolong juga nih, ajakin teman-temannya sebanyak mungkin untuk ikutan tema pelatihan yang ada di Digital Talent Scholarship 2021, karena penting banget, udah gitu gratis, terus sampai ada sertifikasinya yang pasti membuat para Talkers ini nanti bisa memasuki dunia kerja dengan lebih baik dan dengan lebih siap pastinya ya. Iya. Gratis loh. Siapa sih yang nggak mau gratisan? Coba mau nggak gratisan? Digantinya, maksudnya harga aslinya jutaan rupiah lagi kan, gratis, lagi kuliah secara daring, bisa nambahin juga ilmu lagi. Jadi saat udah lulus itu udah siap banget nih buat langsung ngelamar kerja. Oke, thank you Mbak Ella. Sama-sama Mbak Bonita. Di episode kali ini kita akan ketemu lagi sama Talkers lainnya di episode berikutnya yang pastinya nggak akan kalah seru. Dan saat ini Bonita mau pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa daftar.